Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat bersukacita di dalam Yesus Kristus. Kesempatan yang baik ini saya hadir untuk bersama-sama kita akan menyaksikan suatu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang muslimah cantik pramugari yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video yang memberkati dari saya, dan terlebih akan semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan melalui channel ini. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara, bahwa dalam video ini seorang muslimah cantik pramugari yang dijamah oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa bahwa dia tidak hanya sekedar meninggalkan agama lamanya, yaitu agama Islam, tapi kita mengimani bahwa karena Tuhan sendiri yang memanggil, sehingga ia memiliki keyakinan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Karena hanya di dalam Kristus saja jalan keselamatan. Di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Disungguh kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu lagi jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan terus kita berdoa supaya semakin hari semakin banyak jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Bahkan saudara-saudara, Tuhan bisa memakai Bapak Ibu sekalian untuk menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan keselamatan, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk lebih lengkapnya saudara-saudara, kita saksikan videonya berikut ini. Saya akan sharing tentang kesaksian saya, bagaimana saya mengikut Tuhan untuk pertama kali. I'm going to share about my life testimony on how I follow the Lord for the first time. Ya, saya mau cerita background dulu, latar belakang keluarga saya. I wanted to share to you about my family background first. Ya, saya lahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. So I was born in a Muslim family. I was the youngest of 5. Ya, dan sampai saat ini semua keluarga saya masih tetap Muslim. And up till today, all my family are still Muslims. Ya, jadi di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. I wanted to tell you how God introduced Himself to me for the first time. Ya, jadi waktu itu tahun 2001 awal saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia. In the year of 2001, in the beginning, I was working in the national aviation company in Indonesia. Dan saya ditempatkan di Bali. I was placed in the city of Bali. Ya, jadi di sana saya kontrak untuk bekerja selama 5 tahun. So I signed a contract to work for them for 5 years. Dan saya waktu itu sebagai pramugari. And I was working as a stewardess. Yes. Dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu, dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. So I was placed with all my fellow workers in a place in an apartment together. Ya, saya percaya bukan kebetulan. Jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang Kristen. Dia Kristen. So I believe that it's not a coincidence. I chose to stay with my friends that was a Christian. Iya, jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya tuh untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu, jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taruh-taruh CD, dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami ya untuk kami sama-sama baca tuker-tukeran gitu.
So we changed the guest room back then because we don't have many guests to become a room for music and tape. And back then there's still tape recorder, a cassette tape. If you've never seen one, you can ask the older people here. I can tell you what it looks like. Iya, jadi teman saya ini dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian Alkitab dia pajang semua, terus ada lagu-lagu puji-pujian, dan saya biasanya suka tukar-tukaran buku, tapi buku-buku yang lain gitu, sekuler. So my friend has a lot of collection of Christian books and Christian music, Christian CDs, the Bible and everything. I also have books, but my books were secular books. Iya. Suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian. Saya karena belum biasa jauh dari keluarga, pertama kali bekerja dan jauh, and then saya ngerasa memang lagi ngerasa kesepian banget gitu. So one day when I was not working, I was at the house by myself. No one was around, and for the first time I was away from my family, so I felt kind of lonely and homesick. Iya, saya coba lihat-lihat buku teman saya itu gitu. Saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, oke, saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi saya juga semuanya rohani gitu. Akhirnya saya memilih untuk ambil satu CD instrumen karena saya suka musik. So I looked through her books and I was wondering, oh my gosh, all her books are spiritual books. So I decided to listen to spiritual music. So, but all the music were also spiritual music. So I pick a CD that is instrumental CDs because I love music. Ya, jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar dan di mobil. So I pick a CD as a piano CD by Joseph Jafar, and which is a Christian musician. I didn't know who he was before, but I was moved by God back then to take that CD and listen to it. Ya, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. So I began to feel something different. Back then I didn't know what peace was, but as I listened to the music I felt peace, and I didn't know what joy was, but there was something different about the music that pulled me in. Ya, sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. So I began to take the Bible. At first it's because of the curiosity. I wanted to know about the story that I heard when I was younger about Adam and Eve, Moses, and all that story. Iya, jadi saya mulai buka dari Kejadian. Saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget. Wah, ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. So I began to open the book of Genesis and I read about how God created the world, and I was amazed because this is different than what I've heard before. And because I like fiction, I began to read the next chapter and the next. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, Maureen saya bawa ya Alkitab kamu, terus dia kaget banget, hah gitu. Until I told my friend Maureen, I said, Maureen, I'm going to take your Bible, and she was so shocked that I said that to her. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kok, saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar, yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh, saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu, seru banget gitu. Walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. So usually I hang out with my friends, my gang, during lunch, eating together, but I began to spend time in my room alone. When they asked me out, I said, no, I'm just going to be in my room, because I was pulled in to read more about the Bible, even though there are a lot of things that I didn't understand. Ya, sampai akhirnya pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk Perjanjian Baru itu selesai. Yang tadinya saya pinjam Bible-nya, saya
itu sampai akhirnya saya cari sendiri di toko buku dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat dan boleh memberkati kita sekalian, memberkati banyak orang. Dan jangan lupa untuk terus menyebarkan kebenaran, menyebarkan video ini sehingga semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.